Oke, di video kali ini gue akan membahas alur film yang bergenre psikopat. Nah, apa jadinya jika psikopat terobsesi membuat parfum yang beda dari yang lain? Bukan dibuat dari bahan-bahan seperti bunga, buah, atau sejenisnya, justru menggunakan aroma yang berasal dari tubuh manusia. Ya, film ini yaitu Parfum The Story of Murder. Ya, bagaimanakah kisah betapa kejinya psikopat ini dalam pembuatan parfum? Yuk, sebelum kalian masuk ke isi filmnya, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya. Film ini diawali dengan orang-orang yang berkumpul yang sedang melihat hukuman seseorang yang terpidana. Ya, orang ini bernama Jean-Baptiste Grenouille. Pada suatu hari di daerah kota Paris, yang dimana daerah tersebut dikenal dengan daerah yang kotor dan mempunyai aroma paling busuk. Saking busuknya, aroma di daerah tersebut melebihi aroma selangkangan pria setengah wanita. Aroma yang biasa dihirup itu mungkin sudah biasa untuk orang-orang yang tinggal di situ, namun tidak untuk orang lain. Suatu ketika di pasar ikan, ada seorang wanita penjual ikan yang tiba-tiba melahirkan seorang anak laki-laki di tempat wanita itu berjualan. Persalinan tersebut pun tidak dibantu oleh siapa-siapa. Ya, ia langsung lahir aja gitu, brojol. Anak tersebut pun akhirnya lahir dengan selamat di tengah-tengah kerumunan pasar ikan dan pastinya dengan aroma yang khas busuk di daerah itu. Ya, bayi itu bernama Jean-Baptiste Grenouille yang lahir pada tanggal 17 Juli 1738. Namun sangat disayangkan, bayi yang baru lahir tersebut ingin dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri. Akan tetapi, hal tersebut diketahui saksi-saksi atau warga sekitar yang ada di sana. Akhirnya, ibu ini pun diberikan hukuman mati karena ingin melakukan percobaan pembunuhan atas anaknya sendiri. Sementara itu, Jean-Baptiste sendiri dititipkan di panti asuhan. Setelah beranjak di usia 5 tahun, Jean-Baptiste terlihat sangat berbeda dari anak-anak pada umumnya. Di usia segitu, Jean-Baptiste pun masih belum bisa berbicara. Namun, Jean sendiri mempunyai keahlian yang unik dari anak-anak pada umumnya, yaitu pada indera penciumannya. Penciumannya yang sangat tajam sangat tidak wajar untuk usia anak-anak pada umumnya. Hal itu membuat anak-anak yang berada di panti asuhan tersebut bukan terkejut dengan keahliannya. Justru sebaliknya, anak-anak tersebut merasa takut pada Jean-Baptiste. Sampai di usia yang ke-13, Jean-Baptiste pun dijual dari panti asuhan tersebut. Bukan jadi anak-anak yang diasuh dengan keluarga yang bahagia, justru Jean-Baptiste dijual untuk menjadi pekerja paksa di sebuah pabrik pengolahan kulit. Jean-Baptiste pun bekerja di pabrik tersebut sampai dia beranjak dewasa. Kemudian pada suatu hari, Jean-Baptiste diberikan tugas dari pabrik tersebut untuk mengantarkan barang ke suatu kota. Seperti biasanya, Jean-Baptiste menunjukkan perilakunya yang berbeda dengan menggunakan keahliannya yaitu endusannya. Dia pun mencium semua aroma yang berada di kota tersebut, aroma yang khas yang belum pernah dicium oleh Jean-Baptiste sebelumnya. Yaps, salah satunya aroma parfum, aroma yang sangat kuat yang berada di kota tersebut. Namun tiba-tiba saja, dari sekian banyak aroma yang khas di kota tersebut, Jean-Baptiste lebih tertarik dan menyukai satu aroma ini, yaitu aroma dari tubuh seorang wanita cantik penjual buah. Jean-Baptiste pun sangat tertarik dengan aroma tersebut, hingga akhirnya Jean-Baptiste dipertemukan oleh wanita yang cantik itu. Tanpa pikir panjang, Jean-Baptiste pun langsung menarik tangan wanita tersebut dan mengendusnya yang membuat wanita tersebut lari ketakutan. Tidak lama kemudian, Jean-Baptiste pun menemukan tempat tinggal dari wanita tersebut dengan indera penciumannya layaknya anjing pelacak. Jean-Baptiste pun tiba-tiba nongol dari belakang tubuh wanita itu dan mencium lagi aroma tubuh wanita tersebut. Sontak wanita cantik itu kaget dengan perilaku Jean-Baptiste yang tiba-tiba seperti itu, sehingga membuat wanita cantik ini berteriak. Tapi dengan sigap dan cekatan, Jean-Baptiste pun membungkam teriakan dari wanita itu karena Jean-Baptiste khawatir akan ada orang lain yang mendengarnya. Sayangnya telapak tangan yang membungkam mulut wanita itu membuat wanita itu kehabisan nafas, dan tentunya wanita tersebut pun tewas karena Jean-Baptiste ini. Jean-Baptiste pun tidak merasa menyesalinya atau sedih dengan perilaku yang dia lakukan kepada wanita itu. Melainkan Jean-Baptiste tersebut terus mencium telapak tangannya dan membuat Jean berpikir obsesi pikiran liar lainnya. Keesokan harinya di sebuah kota tersebut ada toko parfum yang dimiliki oleh Maldini. Ya, Maldini ini seorang yang ahli dalam pembuat parfum sekaligus penjual parfum. Ya, tetapi toko parfum tersebut terlihat sepi dan kalah dengan toko parfum lainnya yang ada di kota tersebut. Sehingga Maldini pun merasa tersaingi dan berusaha untuk membalikan keadaannya dengan meniru parfum yang bernama Amor and Saki dari toko parfum lainnya. Akan tetapi, Maldini tidak mendapatkan atau menemukan resep dalam membuat parfum tersebut. Kemudian pada malam harinya, Maldini pun tiba-tiba bertemu dengan Jean-Baptiste yang saat itu sedang diberikan tugas dari sebuah pabrik kulit untuk mengantarkan kulit kambing. Lalu akhirnya Jean-Baptiste diajak ke rumah Maldini. Ketika Jean-Baptiste memasuki rumahnya Maldini, indera penciumannya pun mulai bereaksi, termasuk aroma parfum yang sedang dibuat dan dipakai oleh Maldini sendiri. Akhirnya Jean-Baptiste pun menawarkan diri ke Maldini bahwa Jean-Baptiste dapat membuat parfum yang bernama Amor and Saki tersebut. Namun Maldini merasa tidak yakin karena Maldini melihat dari penampilan si Jean-Baptiste ini dan pekerjaannya yang sangat jelas mustahil dan dapat membuat parfum tersebut.
Akan tetapi, jin baptis tetap ingin membuktikan bahwa dia dapat membuat parfum tersebut dengan memberitahu keahliannya, yaitu indera penciumannya yang sangat baik di kota Paris. Setelah itu, jin baptis pun mulai membuat parfum tersebut dengan caranya sendiri, menakar bahan tanpa batasan, menuangkan apapun itu, lalu asal mengocoknya. Yaps, tanpa diduga, parfum tiruannya yang bernama Amor and Saki berhasil dibuatnya, sehingga membuat Maldini merasa malu karena Maldini seorang pembuat parfum yang sudah profesional, merasa terkalahkan dengan seseorang yang notabene bukan ahli dalam membuat parfum. Kemudian jin baptis pun disuruh pergi oleh Maldini, tetapi tanpa diduga, jin baptis pun masih ingin membuktikan bahwa dia dapat membuat parfum lainnya, dan tentunya jauh lebih baik dari parfum tiruan sebelumnya. Dan akhirnya jin baptis pun berhasil lagi dalam membuat parfum, tentunya jauh lebih baik dari Amor and Saki tersebut. Keesokan harinya, Maldini pun pergi ke pabrik kulit yang dimana jin baptis bekerja di pabrik tersebut. Ternyata niatan Maldini ke pabrik tersebut ialah Maldini membeli jin baptis dari tempat itu. Akhirnya jin baptis pun bekerja sebagai pembuat parfum karena Maldini sudah merekrutnya. Kemudian toko Maldini yang awalnya sepi tidak ada pengunjung, kini mulai ramai dan didatangi oleh pengunjung kembali. Itu semua karena berkat jin baptis dan keahliannya. Sampai suatu hari, jin baptis pun diberikan pelajaran oleh Maldini, yaitu dasar esensi murni yang dimulai dari esensi kelopak bunga, hingga membuat jin baptis terobsesi bagaimana cara mempertahankan satu aroma. Tanpa pikir panjang, jin baptis pun mulai melakukan esensinya sendiri yang bukan terbuat dari kelopak bunga atau buah-buahan dan lain-lainnya, melainkan dari tembaga, batu, besi, sampai kacaunya lagi yaitu kucing yang sudah mati. Esensi yang dilakukan jin baptis sendiri pun gagal dan tidak ada aroma yang khas yang tercium. Jin baptis pun merasa kesal dengan pengalamannya yang masih sedikit dan kurang. Dengan ditambahnya aksinya yang so tahu tersebut membuat sebuah kegagalan. Jin baptis pun marah kepada Maldini dan mengira apapun materinya itu akan menghasilkan esensi yang khas. Lalu dalam hitungan menit, jin baptis pun akhirnya tiba-tiba tumbang karena sakit parah yang membuat wajahnya seperti memar, lemas, dan putih pucat, yang membuat Maldini pun merasa bingung kalau tiba-tiba jin baptis itu meninggal karena sakit, dan toko parfum Maldini pun akan bangkrut karena jin baptislah yang membuat toko parfum tersebut dapat bangkit dari keterpurukannya. Kemudian jin baptis yang terbaring lemas di kasur Maldini tiba-tiba terbangun dan menanyakan kepada Maldini yang saat itu sedang duduk di sebelahnya. Jin baptis pun bertanya kepada Maldini bagaimana caranya mempertahankan satu aroma yang khas tertentu selain menyaringnya. Kemudian Maldini pun menjawab ada salah satu cara yang tidak bisa dilakukan atau dipelajari oleh Maldini sendiri, namun memungkinkan jin baptis dapat mempelajari cara tersebut di suatu daerah bernama Grace. Seminggu kemudian, setelah jin baptis sudah sehat seperti sedia kala, Maldini pun menyetujui jin baptis untuk pergi ke Grace dan mempelajari cara tersebut. Tetapi dengan syarat, jin baptis harus memberikan 100 formula parfum baru yang belum ditemukan oleh toko parfum lainnya. Tanpa diduga, Maldini yang sehabis ditinggal oleh jin baptis untuk pergi ke daerah Grace, yang awalnya Maldini merasa kegirangan saat ingin tidur, justru Maldini harus meninggal karena rumah yang dia tempati rubuh seketika. Setelah itu, saat dalam perjalanan menuju ke Grace, jin baptis pun menemukan sebuah goa, di mana di sini si jin ini tidak mencium aroma apapun di dalam goa tersebut, dan mungkin karena merasa lelah hingga mengharuskan mengistirahatkan tubuhnya di dalam goa itu. Jin baptis pun saat tertidur mulai terbayang-bayang oleh sesosok wanita penjual buah yang waktu itu dibunuh olehnya. Jin baptis pun akhirnya terbangun, namun entah berapa lama jin baptis tertidur di dalam gua tersebut yang membuat jin baptis ini terlihat kurus, rambutnya mulai panjang dan tidak beraturan, serta jenggot yang sudah mulai menutupi area mulutnya. Setelah itu, jin baptis pun melanjutkan perjalanannya dengan tujuan awalnya, yaitu mempelajari bagaimana cara mempertahankan aroma khas tertentu yang menjadi obsesinya selama ini. Lalu di tengah perjalanan, jin baptis pun tiba-tiba mencium aroma yang khas, yang sama percis dengan aroma wanita penjual buah saat itu. Kemudian sebuah kereta kuda pun melewati jin baptis, dan jin baptis pun melihat ke dalam kereta kuda tersebut terdapat seorang wanita cantik dari keluarga bangsawan yang bernama Laura, hingga membuat jin baptis ini semakin liar, dan membuat jin baptis ini mengikuti wanita bangsawan itu sampai ke rumahnya. Di suatu hari, ternyata jin baptis pun sudah mendapatkan pekerjaan di salah satu tempat pengolahan kelopak bunga yang berada di daerah Grace. Jin baptis pun ternyata bekerja dengan giat, rajin, dan cekatan. Tetapi siapa sangka, ternyata jin baptis pun melakukan eksperimen yang gila di sana dengan mengorbankan tubuh mayat wanita yang menjadi kelinci percobaan eksperimennya tersebut. Ternyata eksperimennya pun mengalami kegagalan. Dan saat itu hampir ketahuan sehingga membuat jin baptis pun makin gila dengan obsesinya yang menjadi-jadi. Suatu ketika, akhirnya eksperimennya pun mengalami keberhasilan
Esensi aroma yang khas tertentu berhasil dibuatnya dari seorang wanita pekerja seksual. Namun kegilaan dari seorang jin baptis ini tidak berhenti di situ saja. Ya, namanya psikopat, jin baptis pun terus mencari korban. Dan saat itu, dua wanita kembar menjadi korban untuk eksperimennya jin baptis. Sehingga dari situlah korban-korban selanjutnya terus bermunculan. Dan pastinya korbannya itu ya wanita-wanita yang masih perawan. Lalu para pejabat daerah yang berada di daerah tersebut merasa khawatir dan yang membuat orang-orang lain menjadi takut. Sehingga membuat jam malam atau penjagaan saat malam hari pun mulai diberlakukan. Bahkan saking kacaunya, satu sama lain saling membunuh karena dianggap predator. Hingga suatu ketika, terdapat seseorang yang membawa surat yang isinya penangkapan pelaku. Karena ada seseorang yang mengakui sebagai pelaku, namun sayangnya pelaku tersebut bukanlah jin baptis. Lalu ayahnya Laura, si gadis cantik yang saat itu berada di kereta kuda, menyadari bahwa dia bukanlah pelakunya. Ternyata ayahnya menyadari terdapat kejanggalan yang saat itu ia rasakan. Pada malam hari, semua orang yang mengetahui bahwa pelaku sudah tertangkap merayakan dan berteriak, tetapi di situ juga terdapat Laura yang ikut merayakan kegembiraan tersebut. Lalu tidak lama kemudian, ayahnya pun muncul dan menarik tangan Laura dari keramaian, sehingga membuat Laura pun merasa tidak terima dengan perilaku ayahnya kepadanya, yang akhirnya membuat Laura pun pergi. Dan tidak lama kemudian, Laura pun sudah merasa tenang dan akhirnya kembali pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Laura pun dibawa pergi oleh ayahnya karena ayahnya berniat untuk menyelamatkan Laura anaknya karena si psikopat yang mengincar wanita-wanita perawan masih berkeliaran di daerah tersebut. Jin baptis pun menyadari kepergian Laura hingga akhirnya Jin baptis pun berpikir untuk mengejar si Laura ini. Setelah jin baptis pergi dari tempat tersebut, anjing dari wanita pekerja seksual ini memasuki ke suatu tempat dan ternyata anjing ini menemukan bungkusan kain serta rambut majikan si anjing tersebut. Atasan jin baptis pun yang pada saat itu ternyata juga menyadari selama ini bahwasannya pelakunya adalah jin baptis. Setelah itu, jin baptis pun pergi menyusul Laura. Ternyata jin baptis sudah menemukan Laura yang dimana saat itu sedang tertidur. Dengan penjagaan yang sangat minim, membuat jin baptis ini mudah untuk memasuki ruangan di mana Laura tersebut berada. Dan kemudian, jin baptis pun mulai beraksi, yang pada akhirnya Laura pun meninggoy. Keesokan harinya, ayahnya Laura akhirnya menemukan jin baptis yang saat itu jin baptis pun tidak menyadari bahwa selama ini dia sudah menjadi buronan. Lalu tiba saatnya penghukuman jin baptis yang saat itu dipenuhi oleh kerumunan orang-orang yang menyaksikan. Kemudian akhirnya jin baptis pun datang dengan kereta kuda dan tidak terlihat sebagai terdakwa. Bahkan jin baptis ini pun disambut dengan orang yang berlutut kepadanya. Lalu di atas podium penyalipan dan di tengah-tengah keramaian ada seorang eksekutor yang biasanya terlihat sadis dan menyeramkan justru berubah sikap dan menyatakan bahwa jin baptis ini tidak bersalah. Ya, ini karena jin baptis saat di kereta kuda menggunakan parfum yang sudah ia buat selama ini dan parfum ini dapat mengontrol orang-orang di sekitarnya. Kemudian jin baptis yang saat itu berada di atas podium penyalipan mengibas sebuah kain yang sudah diteteskan parfum yang terbuat dari tubuh Laura. Seketika orang-orang yang berada di sekitarnya yang awalnya dipenuhi amarah justru berubah drastis. Kejadian aneh pun terjadi. Jin baptis pun tiba-tiba terbayang lagi oleh wanita penjual buah yang menjadi korban pertamanya. Kemudian jin baptis pun akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Tidak lama kemudian, saat jin baptis pergi, orang-orang yang saat itu di sekitar jin baptis sebelumnya terbangun dan terlihat sudah tidak berbusana semua. Dan mereka pun tidak menyadari apa yang sedang terjadi saat itu. Bahkan mereka pun lupa dengan jin baptis itu sendiri. Kemudian jin baptis pun akhirnya kembali pulang ke kota Paris. Setiba di Paris, jin baptis pun melihat gelandangan dan menuangkan parfum tersebut ke seluruh tubuhnya, sehingga membuat para gelandangan tersebut terpesona dan mendekati jin baptis. Namun siapa sangka justru jin baptis ini dimakan habis-habisan oleh para gelandangan itu. Dan akhirnya film ini pun tamat. Ya, begitulah kisah dari jin baptis yang ingin menjadi pembuat parfum terbaik di dunia.